Halo semua, kembali lagi dengan saya, Raju. Beberapa hari yang lalu, ada teman saya yang kita samarkan saja namanya, bernama Arif. Arif membagikan kisah seram yang dialaminya sewaktu di puncak gunung. Judulnya Malam Terakhir di Puncak Mahameru. Di sebuah desa di kaki gunung Mahameru hidup seorang pendaki bernama Arif yang dikenal karena keberaniannya melakukan puncak gunung tertinggi di Indonesia. Namun setelah beberapa pendakian tanpa hambatan, ia mendengar desas-desus tentang pendakian misterius yang hanya bisa ditempuh saat malam hari di puncak Mahameru. Banyak yang berkata bahwa jalur itu tidak terlihat pada siang hari dan hanya akan terbuka bagi mereka yang berani mendaki pada malam hari ketika kabut mulai menyelimuti puncak. Arif yang selalu mencari tantangan baru dari waktu ke waktu berasa tertarik dan memutuskan untuk mencoba jalur misterius itu. Dia penasaran. Dia berkata, apakah benar jalur tersebut ada atau tidak, atau hanya sekedar omong-omongan saja. Meskipun banyak orang memperingatinya, ia tetap teguh pada niatnya. Suatu malam, dengan bulan purnama yang amat terang, ia mulai mendaki dari desa menuju puncak Mahameru. Dia tidak sendirian, teman-teman. Dia membawa temannya yang bernama Bagas, yang selalu menemaninya dalam pendakian. Dan waktu itu Bagas juga ikut dalam pendakian tersebut. Bagas bertanya kepada Arif, apakah kamu yakin kita bisa menemukan jalur itu, Arif? Tanya Bagas dengan ragu-ragu dan gemetaran. Arif menjawab, tentu saja, kenapa tidak? Kita hanya perlu mengikuti kabut. Jawab Arif dengan penuh keyakinan sambil menyiapkan peralatan pendakian yang ingin mereka bawa. Singkat cerita, mereka memulai pendakian tepat pada jam 10 malam. Udara malam yang dingin dan suara angin yang menduru membuat suasana semakin mencekram. Jalan setapak yang mereka lalui semakin sempit dengan penuhnya batu-batuan tajam. Seiring mereka mendaki, kabut mulai turun perlahan demi perlahan menyelimuti jalur yang mereka tempuh. Sampai di tengah jalan,
Bagas merasa tidak nyaman. Bagas merasa bahwa mereka ada yang mengikuti. Arif rasanya ada yang mengawasi kita, dia ucap. Katanya sambil menoleh ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke depan, dan melihat sesekali ke atas dengan raut wajah yang sangat cemas. Namun, rasa takut mulai menyelimuti hati Bagas. Setiap langkah-langkah yang mereka ambil seakan ada bayangan yang mengikuti mereka dari kejauhan. Suara-suara aneh seperti bisikan, "Pinjam dulu 100." Dan langkah kaki terdengar di sekitaran mereka. Tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun yang di sana. Mereka hanya jalan berdua. Tepat tengah malam, mereka mencapai sebuah titik di mana kabut menjadi sangat tebal hingga hampir tidak terlihat apa-apapun. Arif dan Bagas memutuskan untuk berhenti sejenak dan menyalakan lampu di kepala mereka. Lampu itu seolah tidak mampu menembus tebalnya kabut yang ada pada malam itu. Tiba-tiba, Arif merasa ada sesuatu yang aneh di sekeliling mereka. "Bagas," dia bertanya, "kamu merasa sesuatu yang aneh tidak?" Tanya sambil bergetar. Bagas menganggukkan kepalanya, matanya mengamati sekeliling dengan waspada. Dan dia berkata, "Sepertinya ada seseorang yang di sini bersama kita," katanya dengan suara gemetar. Tidak begitu lama kemudian, dari balik kabut muncul sesosok bayangan wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang yang menjuai hingga menyentuh tanah. Matanya kosong, menatap langsung ke arah mereka. "Bang, pinjam dulu 100." Bagas menjerit ketakutan, tetapi Arif berusaha tenang. Arif bertanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami?" Tanya Arif dengan suara keras, mencoba menutupi rasa takutnya. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menatap mereka dengan tatapan dingin. Suara gemersik mulai terdengar dan bayangan lain muncul di sekeliling mereka, seolah-olah mengelilingi mereka dalam lingkaran yang rapat. Singkat cerita, Arif dan Bagas mundur beberapa langkah. Tetapi jalur yang mereka lewati sebelumnya telah hilang tertutup dengan tebalnya kabut. Mereka terjebak di tengah-tengah lingkaran bayangan tersebut. Arif mencoba menghubungi seseorang dengan ponselnya. Tetapi seperti biasa, tidak ada sinyal di sana. Tiba-tiba, salah satu bayangan mendekati dan berbicara dengan suara yang serak. "Kalian seharusnya berada di sini." Salah. "Kalian seharusnya tidak berada di sini. Jalur ini bukan untuk manusia. Kalian harus pergi sebelum terlambat." Arif mencoba merespon dengan tenang. "Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ingin tahu apa yang ada di sini." Bayangan itu menjawab, "Ini adalah tempat bagi mereka yang telah hilang.
Mereka yang mencari kedamaian setelah meninggal dunia. Kalian tidak boleh berada di sini, atau kalian akan terjebak selama-lamanya. Mendengar hal itu, Arif dan Bagas segera sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang besar. Mereka segera berbalik dan berlari menuruni gunung, mencoba menghindari bayangan-bayangan yang terus mengejar mereka. Namun, seperti biasa, kabut tebal membuat mereka sulit melihat jalur yang benar. Mereka terjatuh, bangkit lagi. Mereka terjatuh, mereka bangkit lagi, bagaikan butiran-butiran debu. Dengan napas tersegal-segal, mereka terus berlari, mencoba menemukan jalur keluar dari jalan tersebut. Setiap langkah yang mereka ambil, suara berisikan dan langkah kaki mengejar mereka semakin dekat. Suara gemersik dari bayang-bayang itu semakin mencekam, membuat mereka hampir kehilangan arah. Ketika mereka akhirnya melihat cahaya lampu dari desa dari kejauhan, perasaan lega mulai mengisi hati mereka. Mereka berlari sekuat tenaga, mencoba mencapai desa sebelum bayangan-bayangan itu berhasil menangkap mereka. Sesampainya di desa, mereka segera menceritakan pengalaman yang mereka baru alami tersebut kepada penduduk-penduduk setempat. Penduduk desa hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Kalian beruntung, Nak, bisa kembali. Tidak banyak yang bisa keluar hidup-hidup setelah masuki jalur itu." Singkat cerita teman-teman, sejak malam itu Arif dan Bagas tidak pernah lagi mendaki gunung pada saat malam hari. Pengalaman di puncak Mahameru menjadi pelajaran berharga bagi mereka, bahwa ada tempat-tempat yang seharusnya tidak diusik oleh manusia. Bayangan-bayangan itu tetap menjadi misterius yang menakutkan, dan jalur di puncak Mahameru tetap tersembunyi di balik kabut yang tebal tersebut, menunggu mereka yang berani dan mungkin tidak pernah kembali. Malam itu, di desa di kaki Gunung Mahameru terdengar cerita tentang dua pendaki yang hampir saja terjebak di dunia lain. Cerita itu menjadi pengingat bagi semua orang untuk menghormati alam dan misteri yang terkandung di dalamnya. Tidak semua yang tersembunyi harus ditemukan, dan tidak semua jalur yang harus dilalui, karena mungkin di balik kabut ada sesuatu yang lebih dari sekedar bayangan. Begitulah teman-teman, cerita dari yang disampaikan oleh teman saya tadi. Semoga cerita tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil hikmahnya dari cerita tersebut. Terima kasih yang sudah memberikan ceritanya kepada kami. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum saya menutup video ini, saya ingin berpantun. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Terima kasih sudah kembali untuk menonton video kali ini. Pasti serunya luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.